Posting anggaran yang ada di APBD sekitar 9,6 triliun kalau tidak salah. Nggak bisa dibuletin 10 triliun. Di pendidikan khususnya di menengah atas. SMK, SMA, SLB yang menengah atas baik negeri ataupun swasta yang itu menjadi domainnya pemerintah provinsi. Bicara pendidikan dari tahun ke tahun, pos anggaran untuk pendidikan termasuk di Provinsi Jawa Timur, itu tentu menjadi pos yang bisa dikatakan paling tinggi. Secara aturan memang harus di atas 20% dari keseluruhan APBD. Dan bagaimana kondisinya di Jawa Timur untuk alokasi anggaran pendidikan di 2026. Terlepas dari itu juga ada banyak hal yang memang harus terus diperhatikan dari sistem pendidikan di Jawa Timur. Pemerataan pendidikan, kesejahteraan guru, mungkin ada sistem-sistem lain yang di luar sekedar hanya SMA yang menjadi wewenang dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, tapi juga ada bagaimana keberadaan BLK dan sebagainya. Kita bahas tantangan pendidikan Jawa Timur, apalagi di tahun 2026 di JP Pots kali ini. Saya bersama dengan Pak Puguh Wiji Pamungkas yang berada di Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur. Pak Puguh, Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Sista. Ini kalau Pak Puguh, Komisi E, Dapilnya Malang Raya, kemarin juga bicara tentang pendidikan, sekarang saya ketemu lagi terkait dengan pendidikan. Tapi pertama, Jawa Timur dengan tantangan pendidikannya, masih banyak masalah? Kalau banyak atau enggak sebenarnya relatif ya, tapi kalau dari pandangan Anda Pak Puguh, sebenarnya masalahnya masih cukup pelik atau enggak di Jawa Timur kalau bicara pendidikan? Ada sebuah istilah itu, selagi ada kehidupan pasti ada masalah. Nggak ada masalah, nggak ada kehidupan berarti. Tapi ada masalah untuk diselesaikan tentunya. Betul, Mas gitu ya. Sista. Ya. Tapi saya pertama berarti kalau gitu terkait dengan yang karena ini udah Desember, berarti APBD Jatim sedang dikirim ke pemerintah pusat untuk disahkan begitu Pak, ya, untuk mendapatkan persetujuan. Tapi alokasi untuk pendidikan sendiri untuk 2026 gimana Pak? Ya, jadi salah satu sektor di Jawa Timur yang mendapatkan perhatian yang cukup serius itu memang di sektor pendidikan. Ini terbukti dari intervensi dari APBD yang kemarin kita sahkan lewat mekanisme rapat paripurna di DPRD Provinsi Jawa Timur. Kita mengesahkan dan termasuk di dalamnya itu mengalokasikan belanja pendidikan ini menjadi ranking 1 dari posting anggaran yang ada di APBD sekitar 9,6 triliun kalau tidak salah. Nggak bisa dibuletin 10 triliun. 9,6 triliun dan ini menjadi pos alokasi terbesar untuk pendidikan maksudnya dibandingkan dengan alokasi yang lain. Betul. Persentase terbesar di pendidikan. Terbesar di pendidikan. Jadi ranking 1 lah ya di postur APBD kita. Jadi ini agak turun dari nota keuangan yang disampaikan oleh gubernur yang menyentuh angka 10 triliun lebih ya. Nah, ini imbas dari kemarin kan kita di APBD Jawa Timur ini terjadi penurunan di PAD ya, yang salah satunya itu karena pemberlakuan Undang-Undang HKBD ya, hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang di dalamnya itu salah satunya terkait dengan option pajak. Kita tahu hari ini option pajak itu kan salah satu sumber revenue paling tinggi untuk selama ini untuk pemerintah provinsi, pajak kendaraan bermotor itu. Tapi setelah ada kebijakan option pajak itu kan akhirnya harus berbagi dengan pemerintah kabupaten kota yang mereka porsinya lebih banyak di undang-undang itu. Lalu yang kedua adanya pemangkasan transfer keuangan daerah. Nah, ini juga berpengaruh terhadap postur APBD. Kita di Jawa Timur itu kena pangkas 2,8 triliun yang tentu ini akhirnya kemarin kita secara maraton melakukan refocusing dan penelaahan kembali terkait dengan rencana keuangan anggaran di masing-masing OPD. Nah, kemarin akhirnya disepakati kurang lebih di angka 9,6 triliun kalau tidak salah untuk pendidikan. TKD atau transfer keuangan daerah ini alokasi dari pemerintah pusat. Pemerintah yang pusat masuk ke Provinsi yang Jawa masuk Timur. ke Provinsi Itu pun Jawa Timur. turun, sementara pendapatan dari Jawa Timur pun juga harus berbagi dengan kabupaten kota di Jawa Timur. Dan akhirnya angkanya 9,6 triliun untuk kurang lebih 9,6 pendidikan. triliun. Kalau mungkin kita tahu atau masyarakat juga melihat bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur itu kan untuk pendidikan itu kan wilayahnya ada di wewenang sekolah menengah atas atau SMA, SMK gitu ya. Ini 30% lebih ini apakah posnya akan ke sana saja atau mungkin ada
BLK yang lain yang juga menjadi pemikiran di situ? Jadi concernnya memang di pendidikan ya, 9,6 triliun itu di pendidikan dan seperti yang tadi Mas Desa sampaikan, di pendidikan khususnya di menengah atas. SMK, SMA, SLB yang menengah atas, baik negeri ataupun swasta, yang itu menjadi domainnya pemerintah provinsi. Nah, terkait dengan BLK tadi, sebenarnya ada ketersinggungan. Ya, kalau BLK secara definitif itu kan di bawahnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Kita punya 16 BLK dan mereka juga punya program pelatihan kerja yang itu sebenarnya relate juga dengan SMK-SMK yang kita miliki atau sekolah-sekolah vokasi yang kita miliki yang memang orientasinya untuk menciptakan para pekerja yang kompeten begitu. Nah, secara spesifik memang salah satunya itu anggaran itu untuk kemudian meningkatkan mutu dan kualitas anak-anak di SMA SMK di seluruh Jawa Timur. Itu pun sebenarnya kalau kita mau jujur kurang, Mas Sista. Ya. Karena kalau berbicara tentang tantangan kualitas pendidikan dan keberlangsungan pendidikan di Jawa Timur dengan 42 jutaan penduduk Jawa Timur yang kurang lebih ada 4 ribuan SMA SMK SLB di seluruh Jawa Timur, ini rasanya memang sangat kurang kalau kita berbicara tentang menghadirkan kualitas pendidikan ya, entah itu dalam aspek infrastruktur, dalam aspek kesenjangan, disparitas antara penyelenggaraan pendidikan di pusat-pusat kota dengan di daerah-daerah perdesaan gitu. Atau kemudian terkait dengan kompetensi guru. Ya, ini menjadi isu sebenarnya. Jadi makanya kita ini sudah 80 tahun merdeka Indonesia ini, termasuk juga kalau kita berkaca di Jawa Timur, kita masih sangat banyak menjumpai anak-anak kita yang dalam tanda kutip kedaya saingannya dengan bahkan di level nasional, jangankan global ya, di level nasional itu masih sangat kurang begitu. Yang salah satu penentunya ya tadi itu ada infrastruktur pendidikan, ada kemudian sarana prasarana, ada kemudian kompetensi guru. Yang kalau kita berbicara kompetensi guru kan kita berarti kita berbicara tentang bagaimanakah seorang guru ini bisa mengaktualisasi profesinya sehingga bisa memberikan pengajaran terbaik gitu. Maksudnya berarti kesejahteraannya juga harus diperhatikan betul. Salah satunya kesejahteraan. Nah, bagaimana mereka mau concern untuk mengajar kalau gajinya nggak UMK misalkan, gajinya sangat di bawah rata-rata. Dan banyak ya itu. Dan sangat banyak sekali. Kita menjumpai ya, misalkan di sekolah-sekolah swasta atau sekolah negeri sekalipun yang mereka ini memperkerjakan guru honorer ya, karena memang tidak cukup gurunya untuk mengajar sehingga mereka harus ngambil guru honorer. Ini kan kemampuan fiskal sekolah ini kan nggak merata, nggak sama gitu. Sehingga mereka juga menggaji gurunya ini nggak sama. Ada yang masih ada di bawah 500 ribu, ada yang 500 ribuan sebulan, ada yang sejuta. Bicara sesuai dengan UMK itu susah gitu rasanya. Sangat susah. Kalau kita berbicara UMK ya, misalkan di Kabupaten Malang itu kan 3,6 jutaan. Nah, kalau guru-guru itu minimal aja digaji sesuai UMK, saya pikir mereka akan benar-benar concern memberikan kualitas penyelenggaraan pendidikan tapi yang sertifikasi dan sebagainya dari program-program pemerintah ini gitu. Ya, tapi itu kan tidak serta-merta begitu. Jadi Ya, jadi tidak serta-merta. Makanya menurut saya kalau kita berbicara tentang tantangan pendidikan di Jawa Timur, memang salah satunya tidak bisa terlepas dari tadi itu ya, hadirnya pemerintah di dalam memberikan jaminan terhadap keberlangsungan pendidikan itu sendiri. Salah satunya terkait dengan sarana prasarana, infrastruktur, kemudian termasuk kesejahteraan guru tadi itu. Jadi kalau di highlight di awal gitu ya, meskipun sudah menjadi pos ranking 1 di APBD, posturnya lebih dari 30%, tapi yang digarisbawahi tetap oleh Pak Pugu adalah kurang gitu ya. Ternyata masih kurang. Sebenarnya kalau bicara kurang nih, secara manusiawi kan sebenarnya kurang nih nggak ada habisnya juga Pak gitu. Betul. Contoh begini Mas Sista, kapan hari saya berkesempatan melakukan kunjungan ke SMK 8 di Kota Malang. Muridnya ada 1.200, ya kan? Muridnya ada 1.200, lalu dia ini membutuhkan berbagai macam perangkat laboratorium untuk praktek siswa-siswinya. Yeah. Salah satunya misalkan kayak komputer jaringan, otomotif, ya, dan sebagainya, perangkat lunak dan sebagainya. Mereka butuh itu gitu. Termasuk butuh penambahan gedung baru. Karena minat dari siswa-siswi yang dari SMP masuk ke situ tuh sangat tinggi sekali. Nah,
Sedangkan mereka tidak punya kemampuan fiskal yang diberikan oleh APBD Ya. untuk membangun gedung, untuk mengadakan alat. Sedangkan tuntutan dari dunia industri ini sangat luar biasa. Jadi antara yang disediakan infrastruktur sarana prasarana yang disediakan oleh sekolah yang itu diberikan APBD dengan tuntutan dunia industri ini sudah jalannya nggak imbang gitu. Lebih cepat kemajuan dunia industri kan tuntutannya. Nah, sekolah-sekolah SMK dituntut untuk menyesuaikan itu. Karena mereka juga harus menyesuaikan. Anak-anak ini kan sekolah di SMK, rata-rata kan ingin bekerja. Nah, mereka bekerja ini kan butuh standarisasi kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia industri. Maka mau tidak mau, sekolah harus mengadakan itu. Nah, ini yang menjadi tantangan memang. Meskipun memang di dalam Permendikbud itu ada ruang peran serta masyarakat ya lewat komite sekolah. Meskipun yang pada akhirnya belakangan ini menjadi polemik karena Harus hati-hati gitu ya. karena asosiatkan dengan pungutan Iya, begitu. Ini yang betul. jadi rame kemarin. Itu kemarin juga sempat saya sampaikan, Pak, ini harus hati-hati, jangan sampai nanti masyarakat memahaminya sebagai pungutan. Karena pungutan tidak boleh. Point of view-nya bisa beda-beda, penerjemahannya bisa Betul, beda-beda, dan betul. kepala sekolah bisa terancam dengan itu gitu kan ya. Karena muncul kasus-kasus Iya. seperti itu dan ujung-ujungnya kepala sekolah dicopot Iya, misalnya gitu. Makanya ini harus sangat hati-hati. Tapi kalau bicara SMK yang memang mau nggak mau tools-nya lebih banyak, peralatannya bisa harus betul. lebih baik, dan itu berarti biaya juga lebih besar. Lebih besar. Apakah dari alokasi itu juga pos untuk ke SMK ini juga cukup besar? Ya, salah satu prioritas posting anggaran dari APBD kemarin juga untuk itu, untuk merevitalisasi dan merekonstruksi SMK-SMK supaya mereka adaptif ya terhadap perubahan tuntutan industri yang hari ini terjadi begitu, pengadaan alat yang sesuai dan sebagainya. Saya tertarik karena SMK ini ternyata statusnya juga BLUD ya, bahasanya. Sebagian adalah BLUD. Sebagian masih belum. Maksudnya berarti sudah dianggap mampu, itu berarti BLUD. Mereka wajib juga untuk memiliki produk, punya nilai jual, yang itu nanti hasilnya juga akan kembali ke pendapatan APBD itu. Betul. Penjelasannya gimana, Pak? Ya, saya pikir menarik gitu ya kalau ada semua SMK yang dimiliki oleh Pemprov ini menjadi BLUD. Karena mereka bisa menata kelolai, memanajemeni keuangan dan dapur fiskalnya dengan mandiri begitu. Termasuk mereka akan berpikir secara keras melakukan inovasi-inovasi bagaimana supaya mendapatkan revenue yang banyak begitu dari penyelenggaraan pendidikan di sekolahnya itu. Karena sebenarnya begini, kalau kita berbicara SMK dengan produk yang spesifik ya. Misalkan hari ini kan lagi tren misalkan dunia digital, desain grafis, kemudian komputer jaringan dan sebagainya. Ini kan lagi ngetren tuh. Ketika SMK itu bisa menghadirkan berbagai macam produk kompetensi anak-anak yang hari ini dibutuhkan oleh dunia industri, ini tentu akan menjadi daya tarik bagi dunia industri. Karena begini, dunia industri itu kan mau tidak mau mereka akan mencari manpower, sumber daya manusia yang secara kapasitas, kompetensi, skill ini kan sesuai dengan harapan mereka gitu. Nah, semakin sesuai dengan kriteria maka akan semakin bisa diserap gitu oleh mereka. Nah, ini yang kemudian menurut saya menjadi salah satu pintu masuk ya, inovasi dan kreativitas yang bisa dilakukan oleh SMK sehingga mereka bisa melakukan partnership dengan banyak industri yang di situ juga pasti akan memunculkan ruang ruang pendapatan ya, memunculkan ruang pendapatan bagi sekolah itu. Jadi semakin banyak berkolaborasi, semakin banyak potensi untuk mendapatkan pendapatan di sekolah itu. Pak Pugu sendiri gimana? Sudah pernahkah melihat ada SMK yang menurut Pak Pugu bisa menjadi role model nih untuk SMK di Jawa Timur supaya bisa menjadi SMK yang mandiri, bahkan bisa menjadikan laboratorium kerja juga untuk pelajarnya di sana gitu? Ya, jadi memang kalau berbicara apakah ada model, masih rata-rata begitulah ya. Semuanya masih rata-rata dan ini memang menjadi tantangan ya, kreativitas dan inovasi para pemangku kebijakan di sekolah, dalam hal ini kepala sekolah dan jajaran gurunya ini bisa melakukan inovasi-inovasi di dalam mengkoneksikan dirinya dengan tadi itu dunia industri dengan sumber-sumber revenue bagi sekolahannya begitu. Oke. Ini kalau ngomongin SMK juga teman-teman di studio
JP Pots ini juga teman-teman dari SMK nih Pak. Sedang melakukan magang yang nggak sebentar, bisa 3 sampai 6 bulan mereka bekerja secara profesional juga, maksudnya untuk menjadikan ini bekal juga. Tapi memang menarik, Jawa Timur rasanya concern betul SMK terhadap itu kan SMK, bisa 2 jalur nanti, bisa langsung dia jadi entrepreneur atau dia jadi employee. Nah, Menariknya di situ memang. makanya sepertinya pemerintah Provinsi Jawa Timur juga concern betul ya. Concern terhadap betul, pengembangan karena SMK hari ini salah satu penyumbang tingkat pengangguran terbukanya yang paling banyak di Jawa Timur itu lulusan SMA SMK. Ini menjadi PR nih. Jadi PR. Makanya ini kan salah satu hasil diskusinya itu adalah rata-rata teman-teman adik-adik yang lulus SMK SMA ini belum memiliki pemahaman dan motivasi yang utuh ketika dia ini masuk di kelas 2, kelas 3 begitu. Sehingga ketika lulus itu masih bingung. Ini saya mau ngapain ya? Mau kerja apa wirausaha? Padahal sebenarnya peluangnya justru lebih lebar gitu ya. Harusnya sekolah-sekolah itu sejak kelas 2 itu sudah diberikan satu paket istilahnya itu bukan brainwash ya, tetapi penanaman mindset. Ini penting. Karena mereka ini sudah diproyeksi untuk menjadi seorang yang menghasilkan duit gitu, entah itu jadi employee atau jadi entrepreneur. Maka sebenarnya harusnya sejak kelas 1, kelas 2 ini sudah ditanamkan bab mindset. Mindset entah itu mindset jadi pengusaha atau mindset jadi seorang pekerja. Sehingga ketika dia kelas 3 menjelang lulus nih, dia sudah siap gitu sudah ya. punya orientasi gitu. Sehingga nggak perlu lagi mereka kebingungan, karena kebingungan sehingga tidak bekerja dan akhirnya menambah jumlah tingkat pengangguran terbuka di Jawa Timur. Gitu. Jadi masuk SMK itu mindsetnya nggak bisa sama dengan yang masuk SMA sebenarnya. Nggak sama, gitu ya. nggak sama, orientasinya nggak sama. Kalau teman-teman SMA kan dia pasti orientasinya ya harusnya kuliah, ya karena masih general kan, pengajarannya skillnya general, pengajarannya general. Tetapi kalau SMK kan spesifik sudah, spesifik. Nah, tinggal bagaimanakah tadi itu pelajaran-pelajaran yang menata cara berpikir atau mindsetnya itu dikuatin. Di studi kurikulumnya itu, menurut saya itu. Makanya kerjasama antara dinas pendidikan dengan dinas tenaga kerja ini harus bagus dalam menekan angka pengangguran di Jawa Timur itu, karena ya tadi itu saling terkait, saling berkelindan. Betul. Itulah kenapa siswa SMK juga sebisa mungkin punya kesempatan magang yang cukup untuk bikin bekal juga gitu ya. Saya ke topik lain, oke lah, SMA, SMK kondisinya seperti itu. Saya ke tantangan yang lain, pemerataan pendidikan nih Pak Bugu gitu. Karena kalau bicara pemerataan pendidikan itu kan ya at least dalam bayangan kita itu fasilitas gedungnya tuh sama misalnya, lalu kesejahteraan gurunya juga bisa sama, lalu juga bahkan mungkin bayarnya juga kalau bisa sama gitu misalnya ya. Tapi di sisi lain kita melihat ada yang menjadi fokus betul program pemerintah pusat seperti sekolah rakyat misalnya, yang benar-benar kayak dimanja gitu. Pemerintah provinsi juga support betul, bahkan Jawa Timur menjadi provinsi dengan jumlah sekolah rakyat yang terbanyak untuk di program awal ini. Di 2026 akan seperti apa nih pemerataan pendidikan, dan saya juga ingin tahu pendapat Pak Pugu terkait dengan program pusat sekolah rakyat yang juga disupport betul oleh pemerintah provinsi. Saya pikir isu pemerataan pendidikan ini harus terus digaungkan ya, karena faktanya hari ini kita tidak bisa memungkiri masih terjadi gap kualitas pendidikan antara wilayah-wilayah yang menjadi pusat kota ya seperti Surabaya, Malang, Jember dan seterusnya itu dengan daerah-daerah yang pinggir begitu, Pacitan, Trenggalek, Madura, Kepulauan dan seterusnya. Termasuk juga kalau kita berbicara antara sekolah negeri dan sekolah swasta, itu masih menjadi gap yang sangat lebar sekali. Jadi kalau kita berbicara tentang bagaimanakah optimisme 2026 terkait dengan pemerataan pendidikan, saya pikir kemarin kita di DPRD Jatim salah satunya benar-benar menseriusi untuk kemudian agar tidak ada pembedaan antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Paling enggak, Mas Desta, di Jawa Timur itu kan ada program namanya BPOPP, Biaya Operasional Penunjang Penyelenggaraan Pendidikan. Ini salah satu program yang diberikan kepada sekolah sebagai penguat dana BOS. Ya, ini salah satu yang kita alokasikan gitu, dan jumlahnya cukup besar, hampir menyentuh 1 triliun kalau tidak salah, hanya untuk BPOPP. Nah, harapannya dalam implementasinya nanti
justru sekolah-sekolah yang ada di perifer itu mendapatkan porsi yang lebih besar, ya, sekolah-sekolah swasta dan seterusnya. Karena apapun itu mereka juga berkontribusi terhadap mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu jelas gitu kan ya. Kalau nggak ada sekolah di pinggiran, anak-anak sekolah nanti harus ke tengah kota juga susah juga. Susah juga gitu. begitu. Dan kalau kita lihat potretnya hari ini, tingkat pengangguran terbuka paling banyak itu ya dari desa gitu, dari desa. Nah, kalau kemudian pemerataan pendidikan itu bisa dihadirkan melalui intervensi pemerintah, baik itu APBD provinsi ataupun APBN ataupun APBD kabupaten kota, saya pikir ini akan menjadi langkah kolaboratif yang cukup bagus begitu ya. Jadi segmen sekolah menengah atas diselesaikan oleh pemerintah provinsi dengan berbagai macam berbagai macam pola intervensi anggaran, termasuk penyediaan infrastrukturnya, termasuk kesejahteraan gurunya, itu diselesaikan begitu. Nah, ini akan menjawab tantangan terkait dengan pemerataan pendidikan tadi itu. Nah, kita memang hari ini pemerintah pusat dengan program Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda itu ya dalam sudut pandang menjawab tantangan pemerataan ini cukup menjadi jawaban. Karena sekolah rakyat yang didedikasikan untuk mereka yang masuk di desil 1 sampai desil 4 ini akhirnya yang menjadi yang memfasilitasi akhirnya anak-anak yang selama ini di desil 1 yang miskin ekstrim, desil 2 miskin ekstrim atau desil 3 miskin sampai rentan miskin ini bisa diakomodir disekolahkan di sekolah rakyat yang selama ini mungkin karena mereka tidak bisa masuk ke sekolah negeri atau sekolahnya karena di daerahnya itu tidak ada sekolah negeri sehingga harus sekolah ke sekolah swasta dan tidak punya uang akhirnya nggak sekolah gitu. Bahaya ini. Kan banyak terjadi seperti itu. Akhirnya nggak sekolah. Nah, ini bisa ditampung di sekolah rakyat itu. Sangat luar biasa sebenarnya menjadi solusi terhadap permasalahan pemerataan pendidikan. Cuman memang ya tadi itu sekolah rakyat itu kan dihadirkan oleh pemerintah pusat dengan motif tertentu dan tata kelola tertentu. Ya. Yang dinas yang mengawasi juga beda, kementeriannya juga beda. Kementerian gitu, Sosial. Jadi saya beberapa kali kemarin secara maraton mendatangi sekolah rakyat yang ada di Jawa Timur itu, memang anak-anak yang masuk di situ karena ya dari desil 1 sampai desil 4 ya, dari kalangan keluarga yang tertentu ya, yang kurang beruntung, sehingga memang ada semacam jarak intelektual ya yang terjadi. Tetapi kalau kita mengacu kepada visi besarnya presiden kita Pak Prabowo Subianto, saya pikir ya itu sudah tepat begitu. Bagaimanakah nanti anak-anak yang sekolah di sekolah rakyat dari kalangan miskin ekstrim, miskin dan rentan miskin ini nanti mereka ini bisa tumbuh besar menjadi anak yang berkarakter, memiliki moralitas, memiliki ketekunan dan sampai akhirnya bisa sukses, ya kan? Sehingga mereka ini jadi pentransformasi sosial ekonomi di keluarganya. Tapi terlepas dari program pusat juga punya sekolah rakyat, Jawa Timur juga Bu Khofifah, pemerintah provinsi ini juga fokus untuk membangun sekolah-sekolah yang dimiliki oleh Pemprov seperti sekolah taruna misalnya. Ya. Tanggapannya gimana Pak? Ya, sekolah taruna ini kan sudah ada sejak zaman pemerintahan Pak Dekarwo ya. Ini memang visinya beliau untuk memiliki sebuah tempat pendidikan di menengah atas yang bisa melahirkan anak-anak yang disiplin banget gitu. Betul. Yang hari ini kalau kita lihat sebenarnya gagasan sekolah Garuda itu kan kita sudah punya duluan. Gitu. Sudah jalan dari bertahun-tahun Sudah lalu. jalan ya. Kita ada yang berafiliasi ke Angkatan Laut, Angkatan Darat, Polisi, Praja, Angkatan Udara. Kita kan semua punya itu yang tersebar di seluruh Jawa Timur. Jadi sebenarnya ya ini menjadi salah satu percontohan menurut saya. Jadi kalau hari ini pemerintah pusat sedang selain sekolah rakyat juga sedang menyampaikan gagasan membuat sekolah Garuda untuk melahirkan anak-anak patriot yang memiliki kedisiplinan tertentu, kemudian kecerdasan tertentu dan skill kompetensi tertentu, Jawa Timur sudah memulainya gitu. Ini saya pikir juga patut diapresiasi ya, dan terus perlu didorong untuk menjadi bagian dari yang bisa memberikan sumbangsih terhadap lahirnya generasi berkualitas Jawa Timur ataupun bangsa. Kalau mumpung lagi ngomongin juga program-program pemerintah pusat nih, kemarin kita baru saja merayakan Hari Guru gitu ya. Ada statement juga dari Pak Presiden bahwa
Guru-guru bahasa kalau perlu native nih supaya anak-anak juga diajarkan oleh orang-orang yang memang dari aslinya gitu ya. Sementara kita punya banyak kampus-kampus yang menjadi kampus pembelajaran untuk guru bahasa Inggris misalnya. Guru-guru kita juga banyak yang bisa melakukan pengajaran itu. Tanggapannya gimana nih? Apakah kita memang perlu untuk mendatangkan guru dari luar negeri atau gimana? Ya, ini karena biasanya ini kan akan masuk ke SMA-SMA juga gitu. Kemarin sempat rame. Pak Pugong ini melihatnya emang ini sesuatu yang positif gitu. Karena biasanya kalau kita belajar bahasa kan kalau oleh yang native rasanya lebih srek gitu ya, lebih mantap. Jadi sebetulnya begini, gagasan itu nggak ada kelirunya, nggak ada salahnya. Ya bagus saja menurut saya. Apalagi di Indonesia sendiri, di sekolah-sekolah swasta yang dia menerapkan bilingual school ya, itu kan sudah berjalan sejak lama. Termasuk juga sekolah-sekolah yang punya kurikulum double, kurikulum dalam negeri dan kurikulum luar negeri itu kan gurunya sudah juga native gitu ya. Gurunya juga native. Jadi itu sudah berjalan lama. Cuman yang jadi masalah itu adalah ketika ini diimplementasi di sekolah-sekolah miliknya pemerintah. Ya kan, hari ini itu sebenarnya kita bukan sedang kekurangan guru, tetapi sedang kekurangan kesejahteraan guru gitu. Kekurangan guru yang sejahtera gitu ya. Guru yang sejahtera itu masih sedikit sekali sepertinya gitu ya. Jadi kalau guru-guru ini disejahterakan, ya gajinya distandarkan, pasti mereka ini akan secara totalitas memberikan pengajarannya ya, termasuk terkait dengan bahasa itu. Jadi sebenarnya kita ini nggak kurang-kurang. Kalau terkait dengan menghadirkan native speaker dalam rangka untuk meningkatkan kompetensi dan kapasitas anak-anak siswa di dalam berbahasa asing, itu kan sebenarnya bisa dimanajemeni. Ya tidak harus mengajar secara aktif di kelas. Ya mereka hadir sebagaimana guru-guru yang hari ini sudah ada di Indonesia begitu. Kalau itu dilakukan berarti kan mereka menjadi substitusi bagi keberadaan guru yang sudah existing. Terancam dong. Terancam dong gitu kan. Nah ini kan jadi masalah baru lagi begitu. Jadi menurut saya gagasan itu bagus menghadirkan native speaker, tetapi yang lebih perlu diprioritaskan lagi adalah menangani kesejahteraan guru tadi itu. Mereka didorong diberikan gaji yang cukup, ya, yang sesuai, yang pantas, lalu kemudian mereka didorong untuk memiliki standarisasi skill dan kompetensi yang sesuai dengan standar yang diharapkan oleh dunia industri atau dunia persaingan nasional ataupun global, sehingga tadi itu mereka akan terpacu untuk memberikan pengajaran yang terbaik gitu. Nggak terasa sudah hampir setengah jam Pak Pugong bersama saya di JP Pods kali ini. Kayak baru aja ya. Kayak baru aja kita mulai. Tapi kalau ngomongin masalah itu tadi hidup, kalau nggak ada masalah nggak hidup. Dan masalah pendidikan itu pasti akan panjang lebar, nggak cukup setengah jam dibahas. Tapi optimisme untuk menghadapi 2026, anggaran sudah dialokasikan oleh DPRD Provinsi Jawa Timur. Permasalahan-permasalahan, ya harapannya come and go, kalau nanti udah go jangan come lagi gitu ya. Tapi sepertinya kalau saya boleh lihat, kunci kesejahteraan guru ini harus diperhatikan betul. Lalu sistem ini harus bisa dijalankan dengan maksimal karena Jawa Timur sepertinya juga sudah punya sistem yang berlapis-lapis untuk pendidikan ini. Meskipun masalah juga akan muncul aja. Menurut Pak Pugong, peran serta masyarakat apa nih yang diperlukan untuk bisa membuat pendidikan Jawa Timur akan tetap accelerate dengan baik? Ya, saya pikir di kultur masyarakat itu kan beragam ya jenisnya ya. Strata masyarakat secara kemampuan ekonomi itu kan beragam. Nah, menurut saya ruang terhadap adanya Permendikbud yang di situ berbunyi peran serta masyarakat di dalam memajukan pendidikan itu, memang itu satu ruang yang digagas oleh pemerintah untuk adanya partisipasi dari masyarakat di dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Saya pernah reses Mas Islah di sebuah kecamatan di Malang Selatan yang berbatasan dengan Samudra Hindia. Di Sumber Manjing Wetan. Pesisir. Pesisir. Jadi setelah itu nggak ada kecamatan lagi, itu udah pantai itu, lepas pantai selatan. Saya reses di sana, lalu kemudian sama tokoh masyarakat itu ditempatkan di sebuah sekolah negeri nih. Di sebuah sekolah negeri disambut oleh tokoh masyarakat yang salah satu tokoh masyarakat itu adalah ketua komite sekolah. Lalu dia cerita, saya diajak keliling ke sekolah itu, Pak, ini hasil hasil urunan masyarakat, ini hasil dari usahanya komite, sehingga bisa membangun karena permintaan kelas itu semakin tahun semakin bertambah, peminatnya semakin banyak yang mau bersekolah di sini. Kita kasihan kalau sampai orang itu nggak bisa masuk di sini begitu. Akhirnya kita bangunkan.
Nah, ini cukup menarik. Ternyata orang-orang orang-orang kaya di desa itu, di kecamatan itu berkumpul bersatu. Mereka berlomba-lomba mendonasikan kekayaan mereka, sebagian dari harta mereka untuk pendidikan, pendidikan, untuk bangun gedung, untuk beli infrastruktur, untuk beli komputer dan sebagainya. Sampai mereka itu punya unit usaha. Ada yang dipakai untuk nanam tebu, hasilnya dipakai untuk sekolahan itu. Nah, ini saya pikir wujud konkret ya dari peran serta masyarakat di dalam dunia pendidikan. Nah, kalau kita berbicara juga di beberapa sekolah yang yang secara demografi itu diisi oleh banyak orang-orang yang berada ya dari kelas menengah atas, saya pikir ini juga ruang peran dari masyarakat sangat diharapkan, sehingga kita tidak hanya berbangku kepada alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Ini memang tantangannya cukup luar biasa, apalagi kita dipotong transfer keuangan daerah, pendapatan asli daerahnya kita berkurang. Ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap dunia pendidikan. Karena kan di dalam tata kelola pemerintahan itu tidak hanya dunia pendidikan yang harus difikirkan. Infrastruktur, kesejahteraan sosial, dunia pemberdayaan, ya kesehatan. Ini kan juga seluruh aspek yang harus diperhatikan. Kalau semua difokuskan ke pendidikan lalu nggak membangun infrastruktur, nanti ekonomi nggak jalan. Maka memang betul ya, pendidikan ada kolaborasi dengan masyarakat, itu menjadi contoh yang bagus, bahkan di pesisir pun bisa berjalan seperti itu. Bisa berjalan, itu luar biasa. Saya sangat appreciate. Saya karena kagum itu akhirnya spontan saya langsung ngasih sumbangan juga. Ikut berpartisipasi berarti ya. Baik, terima kasih Pak Pugu untuk wawasannya. Tentu bicara pendidikan memang menjadi kunci yang penting, tapi boleh masyarakat ikut menjadi bagian dari kolaborasi tersebut dengan aturan-aturan yang ada, dan tetap ikut aturan, karena kalau nggak ikut aturan nanti penerjemahannya kan beda-beda ya Pak. Jadi masalah nanti. Pak Pugu, sekali lagi terima kasih, juga terima kasih pemirsa sudah bersama dengan JP Pos. Kita jumpa lagi lain waktu. Saya Disa Nugraha. Sampai jumpa. Terima kasih Pak. Dipersembahkan oleh